Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar, ma talat aswatun nas bitakbir. Allahu akbar, ma tafatahat abwabus sama fi hadzal sabahil kabir. Allahu akbar, ma tanazzalat alaina rahmatan ilahil aliyyil qadir. Allahu akbar, ma taqarabat qulubul muslimina fi hadhil yawmil azim. Allahu akbar, ma ta'awanatil juhud wa sadaqatil uhud wa tahafatil qulub. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Segala puji dan syukur patutnya lah hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha Rahman, Allah Tuhan yang Maha Rahim, yang tiada henti-hentinya mencucurkan rahmat dan kasih sayang, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Juga di pagi hari yang berbahagia ini, di mana alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di tempat yang dimuliakan Allah ini. Bersama tidak kurang 2 miliar dari umat Islam dan tidak kurang dari 3 juta umat Islam yang sedang berada di tanah suci hari ini. Dari mulut-mulut mereka keluar hanya satu kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemarin saudara-saudara kita berkumpul di Arafah, di padang pasir yang tandus, di bawah terik matahari, yang pria hanya memakai 2 helai tanpa jahit, sehingga susah kita membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pejabat, dan mana pula yang rakyat biasa. Dari balik tenda-tenda mereka terdengar rintihan, istighfar, permohonan ampun, disertai dengan air mata, karena mereka teringat dengan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat. Hari ini mereka kumpul di Mina, di tempat pengorbanan yang hakiki, pernah dibuktikan oleh 2 insan hamba Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Kendati itu tidak terjadi, namun tetap terukir dalam sejarah bahwa untuk mencapai ridha Allah, setiap mukmin harus siap untuk mengorbankan apapun yang dia cintai, termasuk dirinya, jika memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa tercapai. Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini di hari Idul Adha adalah hari di mana seluruh kaum muslimin mengambil pelajaran dan ibrah dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saat terlintas tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, seringkali yang terlintas oleh kita adalah Nabi Ibrahim adalah sosok yang tak mempan dibakar api. Seringkali ketika kita mendengar kata Nabi Ibrahim, yang terlintas adalah penyembelihan antara Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun izinkanlah pada khutbah Idul Adha kali ini kita akan membahas tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang Allah inginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita akan membahas satu sisi yang sering luput, satu sisi yang sering kita lupakan, bahkan sedikit sekali kaum muslimin yang mempelajari dan merenungkannya. Sebuah tema yang jarang sekali diangkat dalam mimbar-mimbar ceramah. Berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, pertanyaannya, apa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang Allah harapkan kepada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka jawabannya kita bisa temukan dalam penghujung surat Al-Hajj, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah
huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam penghujung surat Al-Hajj, Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah millati abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dengan kalimat abikum. Abikum dalam Al-Qur'an itu bermakna sosok ayah. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama abikum, ayah kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang Allah inginkan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kita menjadi sosok ayah. Dan ketika kita menjadi sosok ayah yang salih, Al-Quran telah merekam itu semua dalam Quran surat Al-Hajj, dalam sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran dengan tegas mengatakan tentang peranan yang tak kalah penting. Peran utama Nabi Ibrahim adalah menjadi seorang ayah. Ikutilah millata abikum Ibrahim, ajaran ayah kalian yaitu Ibrahim. Dan Allah menegaskan kalimat dengan abikum, yakni ayah kalian. Maka izinkanlah pada khutbah Idul Adha ini kita belajar tentang sebuah peranan penting, sehingga judul khutbah kali ini adalah menjadi ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kitab hadis Al-Adhkar disebutkan bahwasannya di dalam kitab yang berisi tentang doa-doa ini, setiap pagi dan petang kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca sebuah doa. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Kita setiap pagi dan di petang diingatkan peranan menjadi seorang ayah. Millata abikum Ibrahim, millati abina, agama ayah kami, agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga jelas sudah dalam Al-Quran maupun sunnah, fungsi dari Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki peranan yang sangat penting, yaitu menjadi seorang ayah. Ada sebuah doa yang hendaklah kita hafal, wabil khusus bagi seorang ayah tatkala mendoakan anak-anaknya. Sebuah doa yang hari-hari ini terkadang luput atau terkadang hilang, atau tak sedikit orang tua yang tidak hafal dengan bait-baitnya. Padahal doa ini adalah doa yang sangat dahsyat bagi anak dan keturunan kita. Bunyi doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Doa ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang sempurna, min kulli syaitan, dari godaan setan, wa hammatin, dan berbagai macam binatang-binatang yang buruk, wa min ainin lammah, dan pandangan mata yang khianat. Lalu apakah isi doa tersebut? Pertama, doa ini berisi tentang perlindungan kita sebagai ayah dan memohon agar anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang sempurna dari berbagai macam kejahatan yang bisa mencelakakan dan memberikan kemudaratan, keburukan bagi anak-anak kita. Sebab penyebab pembangkangan anak dan kedurhakaan anak, juga sifat-sifat yang buruk pada anak itu bersumber juga dari setan. Sehingga kita harus meminta kepada Allah melindungi anak-anak kita dari godaan setan. Sehingga tersebutlah dalam Al-Quran doa Imran agar anaknya Maryam dan keturunannya terhindar dari godaan setan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Hari ini banyak anak-anak yang memiliki tabiat, sifat dan karakteristik yang seperti setan, sehingga sangat menyusahkan ayah dan ibunya bersebab munculnya sifat-sifat buruk yang setan hembuskan. Oleh karena itu, patutlah kita untuk banyak meminta-minta kepada Allah agar anak kita dilindungi dari godaan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang sukses dalam mendidik anak-anaknya. Lalu apa rahasia dari kiat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih? Dan darinya lahirlah kenabian Ishak alaihissalam. Darinya pula lahir kenabian Nabi Ismail alaihissalam, sehingga ia pantas menyandang gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Sebab dari jalur Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub sampai Nabi Isa.
dari Nabi Ismail lahirlah Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita tahu kedahsyatan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Nabi Ibrahim berada di Gaza atau di Palestina, sedangkan Nabi Ismail ada di Mekah, terpisah sudah kurang lebih jaraknya 1000 km. Marilah kita belajar dari sosok yang mulia bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya dan anak-anaknya yang kelak keberhasilannya mengantarkan seluruh orang beriman bersolawat ke atasnya dan kepada keluarganya. Kisah lengkapnya kita bisa temukan dalam kitab Sahih Bukhari dalam hadis yang sangat panjang. Lalu bagaimana langkah-langkah Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya? Pertama, Nabi Ibrahim menempatkan keluarga di negeri yang aman. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim sebagai ayah menempatkan anak-anaknya di negeri yang aman, di negeri yang nyaman. Sebab kita tahu bahwasannya anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan nyaman kelak akan menjadi anak-anak yang stabil emosinya, kelak akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Lain halnya ceritanya ketika kita menempatkan anak di tempat yang tidak kondusif dan di tempat yang tidak aman, tentu anak itu besar kemungkinan menjadi anak-anak yang salih. Kedua, penanaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat perhatian terhadap masalah tauhid kepada anak-anaknya sehingga terungkap dari kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dari menyembah asnam. Asnam itu artinya berhala. Dalam bahasa Inggris asnam itu diterjemahkan sebagai idol, idola. Sehingga salah satu kunci atau salah satu tanda kegagalan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita adalah manakala anak-anak kita itu lebih mencintai idola-idola selain Allah dan Rasulnya dan juga para sahabat. Ketika ada di antara anak-anak perempuan kita lebih mengidolakan artis Korea, boyband Korea. Ketika ada di antara anak-anak kita laki-laki yang lebih mencintai figur superhero daripada para sahabat, maka ada tanda-tanda bahwa kita tidak berhasil dalam mendidik tauhid kepada anak-anak kita. Sebab orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta pada apapun. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa dengan penuh kelembutan kepada anak-anaknya. Dilanjutkan dengan ayat Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, aku sangat membenci kekafiran yang terjadi kepada anak-anakku atau keturunanku. Tapi apa doanya Nabi Ibrahim? Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadamu, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berbeda dengan doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika melihat anak-anaknya, keluarganya bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan, apa doanya? Kita bisa lihat dalam Quran surat Nuh. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satupun orang kafir yang ada di bumi. Doa Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga kelak kita tahu bahwasannya tidak ada yang selamat dari doa Nabi Nuh kecuali orang-orang beriman. Hatta anak dan istrinya pun tenggelam. Dan di dalam Quran surat Hud kita bisa melihat betapa menyesalnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendoakan anak-anaknya dalam kecelakaan. Sampai Nabi Nuh berkata, Qala Rabbi innabni min ahli. Ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah anakku ya Allah. Jangan engkau tenggelamkan ya Allah. Rabbi innabni min ahli. Apa jawaban Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Ya Nuh, sesungguhnya anakmu bukan anakmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu melakukan kemaksiatan, melakukan amal yang tidak salih, sehingga Allah tenggelamkan anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika kita sebagai seorang ayah, berlakulah lemah lembut, berdoalah kepada anak-anak kita dengan doa yang lemah lembut. Karena disebutkan dalam ayat yang lain, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah awwah, orang yang selalu memaafkan kesalahan anak-anaknya. Halimun, orang yang selalu lembut kepada anak-anaknya dan tidak mudah untuk menjudge, untuk menghukum anak-anaknya ketika melakukan kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini, izinkan khotib melanjutkan
Tadabbur menggali hikmah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya. Tidaklah kita menemukan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran sedetail ketika Nabi Ibrahim meminta berdoa kepada anak-anaknya, meminta kesolihan kepada anak-anaknya. Karena kita tahu biasanya para nabi ketika berdoa memintanya dengan doa yang global. Tapi khusus perkara meminta anak, meminta kesolihan kepada anak, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang sangat detail, Pak. Yang kita insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajarinya. Doa yang pertama adalah Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Pertama, jadilah ayah yang banyak mengeluh. Sebagai ayah kita harus banyak mengeluh, Pak. Tapi mengeluhnya bukan kepada anak, bukan kepada istri, bukan kepada pasangan, bukan kepada keluarga, tapi banyaklah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluh kepada Allah. Rabbana, ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku menempatkan min dzurriyyati, di antara keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, bi ghairi zar'in inda baitikal muharram, tanpa ada satupun tanam-tanaman. Hati orang tua manapun, hati seorang suami manapun yang normal pasti akan sedih ketika meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tidak ada kehidupan, Pak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam keluh kesahkan itu semua dalam balutan doa-doanya, dalam bait doa-doanya yang sangat indah. Dan kita pun tahu bahwasannya jalan para nabi pilihan Allah itu selalu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria selalu berdoa, qala rabbi inni wa hanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku ingin memiliki seorang anak, tapi bagaimana aku memiliki anak? Tulangku sudah keropos, rambutku sudah beruban. Nabiullah Yunus alaihissalam berkeluh kesah kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Musa berdoa, berkeluh kesah kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kita juga bisa menemukan keluh kesahnya para nabi di dalam Al-Quran. Keluh kesah bukan tanda kita lemah. Keluh kesah adalah tanda kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mendidik anak-anak kita di zaman yang sangat sudah hancur ini. Di zaman yang sangat sudah luar biasa fitnahnya, Pak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad. Maka skill yang harus dimiliki oleh seorang ayah, banyak mengadu, banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdoa kepada Allah di atas sajadah-sajadah kita, wabil khusus dalam mendidik anak-anak kita. Dan untuk para ibu, belajarlah dari Hajar. Tatkala Nabi Ibrahim membawa ke sebuah tempat yang tandus tanpa pepohonan, Hajar berkali-kali bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, apakah engkau meninggalkanku? Mengapa engkau meninggalkanku? Kemudian Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka ketika sudah jelas bagi jawaban dari Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang salih mengatakan, qalu lan idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan diri kita. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keturunannya di dekat Baitul Haram, inda baitikal muharram. Maka di antara tanda bahwasannya kita konsentrasi peduli terhadap pendidikan anak, kita menempatkan keturunan kita di depan atau di tempat yang dekat dengan masjid. Kita lihat dalam lingkungan itu, Pak. Kalau di dalam lingkungan itu terdapat masjid yang aktif, kita harus bersyukur. Karena tanda-tanda itu adalah lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa kita didekatkan dengan Baitikal Haram, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan masjid, liyuqimus shalah. Tujuan utama Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga adalah mendidik anak-anaknya dalam pendidikan sholat. Mendidik anak-anaknya dalam lingkungan atau balutan nuansa yang penuh dengan kebiasaan mendirikan sholat. Sehingga di dalam doa khusus sampai Nabi Ibrahim berdoa secara spesial dan secara spesifik, secara khusus. Doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sampai benar-benar masalah sholat ini adalah masalah yang sangat spesial, masalah yang sangat urgen. Sampai Nabi Ibrahim meminta sendiri dalam bait doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Pertanyaannya adalah, ketika kita memerintahkan anak kita, keluarga kita untuk mendirikan sholat, tentu itu sangat susah, Pak. Sangat berat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Toha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholat,
perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ditambah dengan lanjutan ayatnya, wastabir alaiha. Wastabir alaiha. Dan apa yang harus dilakukan seorang ayah? Wastabir alaiha, bersabarlah. Di situ ada kalimat tambahan huruf ta, ziyadatul harfi, ziyadatul makna. Wastabir. Artinya apa? Artinya dalam mendidik anak untuk sholat harus kesabarannya ekstra, Pak. Sering kita temukan anak-anak sekali diingatkan untuk sholat susah, 2 kali diingatkan susah, 3 kali diingatkan susah. Tapi begitulah kata Al-Quran. Kita harus sabar mengingatkan anak-anak kita dalam menjalankan ibadah sholat. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bait-bait doanya adalah meminta faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Doa yang selanjutnya yang Nabi Ibrahim mohonkan kepada anak keturunannya adalah dijadikan anak-anaknya dicintai oleh masyarakat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang mencintai dan menyayangi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak. Artinya dalam doa ini Nabi Ibrahim meminta agar anak-anaknya dapat diterima di masyarakat. Dan seseorang yang dapat diterima di masyarakat tentu dan tidak lain kuncinya karena akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Seorang anak yang memiliki akhlak yang baik pasti akan diterima di masyarakat, Pak. Sesolih apapun anak itu, kalau dia akhlaknya buruk, tidak mungkin dapat diterima di masyarakat. Sehingga kita bisa lihat bukti dari kesalihan anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail puncak-puncaknya ketika diperintahkan untuk disembelih, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan kita bisa melihat, Pak, akhlak anak itu hasil dari siapa? Hasil dari orang tua. Lihat, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak yang salih? Jawabannya karena Nabi Ibrahim pun adalah orang tua yang salih. Terungkap dalam bait doanya, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doa Nabi Ibrahim yang selanjutnya, yang terakhir Nabi Ibrahim ungkapkan adalah, warzuq ahlahu minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meminta agar anak-anaknya diberikan rezeki. Rezekinya bukan sembarang rezeki yang kecil. Karena Nabi Ibrahim meminta rezeki yang sangat besar. Nabi Ibrahim meminta dengan warzuqhum minas samarat, meminta buah-buahan. Pada saat itu kita tahu di Mekah tidak ada pepohonan, tapi Nabi Ibrahim meminta dengan permintaan yang sangat luar biasa. Meminta sesuatu yang tidak dibatasi. Dan Nabi Ibrahim ketika berdoa itu tidak mengukur doanya dengan kemampuan dirinya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan mengukur kapasitas Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah untayan doa-doa yang panjang ini, Nabi Ibrahim bisa merasakan kelegaan. Nabi Ibrahim bisa merasakan kesyukuran telah dianugerahi anak-anak yang salih. Nabi Ibrahim sukses dalam mendidik anak-anaknya. Terungkap jelas dengan kalimat di dalam Al-Quran. Rasa syukur Nabi Ibrahim yang terabadikan dalam kalimat, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Ya Allah, segala puji bagi Engkau. Alhamdulillah. Wahabali yang telah menganugerahkan kepadaku Ismail di masa tuaku, Ismail dan Ishak. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku adalah maha mendengar doa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang halim, keturunan yang penyantun, yang baik akhlaknya sebagaimana Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan diberikan keturunan yang alim, keturunan yang cerdas dan pintar sebagaimana cerdasnya Nabi Ishak alaihissalam. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah anak keturunan kami menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang salih. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kepada kami anak-anak yang salih. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami muqimas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunan-keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa-doa kami.
Rabbana ighfirli, ya Allah, ampunilah wali walidayya, kedua orang tua kami, walil mu'minina, dan orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari penghisaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang tua yang salih, yang mampu melahirkan dan mendidik anak-anak yang salih. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.